Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Al-Amin dari Universitas Haloleo Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari matkul Manajemen Industri Kemaritiman dan Pedesaan yang diampu oleh Ibu Elianti Mokodempit. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengawetan bahan baku yang intinya berhubungan dengan penciptaan kualitas produk di sektor kemaritiman yang berkualitas. Baik, simak videonya lebih lanjut. Baik teman-teman semuanya, di sini di poin pertama tadi saya sudah perkenalkan diri saya, dan di sini kita akan masuk di materi atau pembahasan yang akan saya bahas. Nah, kita akan bahas tentang teknologi pengolahan produk kelautan dan perikanan. Nah, produknya bisa macam-macam ya teman-teman, bisa ada ikan, terus juga ada cumi mungkin, kepiting dan lain sebagainya. Intinya kita mau bahas tentang teknologinya itu dalam menciptakan kualitas atau produk yang berkualitas dan berdaya jual tinggi teman-teman. Nah, kita bahas dari pengawetannya dulu. Di teknologi pengawetan yang modern sekarang itu ada beberapa teknologi yang tentunya sudah sangat modern teman-teman. Ada dari pengawetan itu sendiri, yang pertama ada teknologi EQF. Jadi EQF itu adalah teknologi dengan membekukan ikan atau produk kelautan, tapi dengan dia dilakukannya per unit. Jadi karena dilakukan per unit, dia juga membutuhkan alat atau mesin yang sangat canggih teman-teman. Jadi mesin itu bisa menghembuskan angin yang sangat dingin, dan dengan hembusan yang sangat dingin itu, dan dia di ketika produk itu didinginkan, dia tidak berskala besar tapi dilakukan secara per unit. Kenapa per unit? Tujuannya agar dia membeku secara merata dan tidak menghasilkan yang namanya kristal es teman-teman. Jadi kalau teman-teman pernah lihat es batu yang mungkin biasa teman-teman beli di warung, itu kan ada es kristal atau kristal-kristal es yang terbentuk di dalamnya. Nah, biasanya itu tajam-tajam teman-teman. Jadi kalau misalnya itu di produk kita bekukan misalnya, dan terbentuk es kristal, itu akan menusuk ikan atau produk kelautan kita seperti cumi mungkin, dan itu ketika dicairkan akan membusuk. Jadi dengan metode EQF ini pakai mesin yang sangat canggih, tentunya dengan sangat cepat suhunya bakal turun. Jadi untuk terciptanya es kristal itu akan sangat minim. Tetap akan ada es kristalnya teman-teman, tapi itu skalanya akan kecil dan tidak akan berpengaruh sama produk kita. Baik, yang kedua teman-teman, itu tadi kalau kita sudah bahas tentang pengawetan berbasis dengan EQF atau pendinginan super cepat. Nah, yang kedua ini kita akan bahas tentang pengalengan dan return. Nah, pengalengan itu mungkin teman-teman sudah sering lihat kayak ikan-ikan sarden yang sudah banyak di minimarket mungkin. Itu salah satu teknologi kelautan yang tentunya sudah modern, tidak seperti dulu lagi tentunya. Jadi pengalengan itu ikannya tentunya diolah dari dibuang ususnya atau jeroan-jeroannya, tulang-tulangnya mungkin. Kadang juga ada yang tidak dibuang tulangnya, ada yang masih dipakai dan dileburkan. Nah, intinya dibersihkan ikannya, dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam kaleng teman-teman. Nah, kaleng itu kemudian ditutup dengan rapat dan dipanaskan biasanya sampai 100 derajat celcius kalau nggak salah. Nah, kemudian itu jadikan produk yang bisa bertahan lama dan berkualitas. Nah, dan selanjutnya di poin kedua ini ada juga teknologi dari return. Ini sama sih dengan kaleng. Ini hampir sama dengan teknologi pengalengan, tapi dia mungkin dari segi bahannya, kalau pengalengan kan pakai kaleng, pakai aluminium. Nah, kalau ini pakai plastik khusus. Jadi dia lebih ringan juga teman-teman, tapi sama uh, untuk tujuannya bisa mengawetkan ikan juga. Tapi kalau kita lihat ya dari yang kedua ini atau Retron, itu lebih ringan juga karena kan dia dari plastik, tapi lebih ini juga, selain lebih ringan dia juga lebih apa namanya lebih gampang untuk memantau apakah ikan itu masak atau tidak overcook. Lebih gampang untuk mencegah overcook dibandingkan kaleng, karena kan kalau kaleng dia lebih cepat mendidih. Itu teman-teman. Dan yang ketiga itu kita ada metode pengasapan cair teman-teman. Jadi
kalau mungkin teman-teman ada yang pernah melihat bagaimana ikan itu secara tradisional ya, ikan itu diasapi agar tidak cepat busuk. Nah, ini pakai pengasapan tapi bentuknya cair. Nah, gimana tuh? Nah, pengasapan cair itu jadi dikumpulin dulu kayu-kayu yang keras terus dibakar, lalu asap yang dari kayu dibakar tersebut akan dikumpulkan dalam sebuah pipa, lalu akan diolah sebagai cairan dan akan didistribusikan atau dikaitkan dengan produk seperti ikan. Bisa juga ini bisa dicelupkan, bisa ditabur, bisa diolesi seperti itu. Dan ini lebih hemat ruangan karena kita nggak perlu ngasapin ikan lagi secara besar ya. Terus juga tingkat rasanya bisa lebih tercipta dari metode pengasapan cair itu, teman-teman. Baik, itu saja dari saya mungkin. eh, saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya jelaskan, dan besar harapan saya ini mungkin bisa jadi sedikit berguna atau bisa berguna sekali. Dan yang penting saya harap minimalnya bisa menambah pengetahuan teman-teman. Baik, itu saja, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.